Novel Mika saat SMA part 38. Seseorang tengah membuka horden kamar bunga. Sinar matahari yang mengenai wajah bunga membuat ia tersentak dalam tidurnya. Bunga menggeliat dalam tidur, lalu bangkit seraya mengucek-ngucek kedua matanya. Adam, ucap bunga terbata. Adam, orang membuka horden kamar bunga berdehem. Bunga mendekat ke arah Adam. Ada apa, Dam? Kok lo bisa di sini? Tanya bunga. Gue cuma kangen lo, jawab Adam. Eleh, gayaan lo aja, ujar bunga. Ceklek, pintu kamar dibuka. Dua sahabat bunga yang lainnya membuka pintu kamar apartemen. Dila dan Niki. Dila membawa sebuah kue besar di kedua tangannya. Happy birthday to you, birthday to you, birthday bunga. Niki dan Dila menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Begitu juga Adam. Bunga mengernyit. Ia bingung siapa yang ulang tahun. Bunga bergegas melihat tanggal yang ada di HP-nya. Sekarang tanggal 20 Februari. Tanggal ulang tahun bunga. Bunga menutup mulutnya tak percaya. Dia sendiri aja lupa akan ulang tahunnya. Tapi kenapa yang lain malah mengingatnya? Ini baru dinamakan sahabat sejati. Bunga membuka kedua tangannya lebar. Bunga meminta ketiga sahabatnya untuk memeluk dirinya. Adam, Niki, dan Dila mengerti. Dila meletakkan kuenya di tempat yang aman. Mereka memeluk bunga dengan sangat erat. Bunga tersenyum seraya menutup matanya. Jujur, gue sendiri aja lupa sama ultah gue. Tapi kalian yang ingatnya, gue senang punya kalian. Ucap bunga dengan mata yang masih tertutup. Air mata bunga keluar dengan sendiri. Sungguh terharu kejadian ini. Ngang, bunga. Bunga membuka matanya secara perlahan. Ia menoleh ke arah sekitarnya. Mana Adam, Niki, sama Dila? Boy mengernyit tak mengerti. Sahabat lo. Bunga mengangguk. Dari tadi cuma ada lo sama gua di sini. Bunga mendudukkan badannya. Jadi, Boy menaikkan alisnya. Iya, mereka emang gak ada. Lu itu ngigau atau gimana sih? Boy malah balik bertanya. Bunga mengernyit. Ia mengingat-ingat kejadian beberapa menit yang lalu. Yah, ternyata cuma mimpi. Tapi kenapa mimpi tadi terasa nyata ya? Bunga memegang pipi yang sedikit berair. Air mata gue juga menetes. Bunga membatin. Bunga membuang napasnya pelan. Boy berdehem. Sekarang tanggal berapa ya? Tanya Bunga. Tanggal 20. Bunga membulatkan matanya besar. Kenapa? Tanya Boy. Bunga menggeleng cepat. Kemudian Bunga beranjak dari tempat tidurnya. Gue mau ngajak lo jalan seharian ini. Mumpung masih libur sebelum masuk sekolah, ujar Boy. Bunga memberi isyarat jarinya oke. Karena posisi Bunga sekarang, kaki baru melangkah satu langkah hendak masuk toilet kamarnya. Bunga telah siap dengan pakaiannya. Dia memakai kaos putih lengan panjang dan celana jeans. Sedangkan Boy memakai baju kaos warna putih juga dengan celana jeans. Boy juga memakai jaket kulit warna hitam untuk menutupi baju kaos lengan pendeknya. Udah siap? Tanya Boy yang sedari tadi menunggu Bunga di ruang tamu. Bunga mengangguk mantap. HP lo? Tanya Boy yang melihat Bunga tidak membawa apa-apa, termasuk tidak membawa tas kecil. Bunga menggeleng sebagai balasannya. Malas bawa. Boy mengangguk mengerti. Oke. Boy dan Bunga berjalan keluar apartemen. Boy mengunci apartemennya rapat-rapat. Kemudian mereka berjalan menuju lift. Beberapa menit kemudian mereka sampai di parkiran apartemen. Boy membukakan pintu mobil untuk Bunga. Bunga membalas dengan tersenyum atas perlakuan Boy terhadap dirinya. Di sepanjang perjalanan tidak ada percakapan di antara mereka berdua. Hanya ada suara alunan musik dari radio mobil Boy. Hanya itu saja. Tapi Bunga benar-benar terhibur dengan lagu yang diputar oleh radio yang bersangkutan. Apalagi Bunga orangnya suka dengan hal yang berbau musik. Tanpa sadar, Bunga menghentak-hentakkan kedua kakinya secara bergantian, mengikuti irama lagu yang sedang berputar. Boy berdehem.
Bunga menghentikan aksinya, lalu menoleh ke arah lawan bicaranya. Kenapa? Lo nggak nanya gitu kita mau kemana? Tanya Boy. Bunga menggaruk kepalanya tak gatal. Enggak. Kalau gue mau culik lo gimana? Bunga tersenyum malas, tampaknya ia lagi berpikir sejenak. Kamu kan suami aku, jadi aku percaya sama kamu. Apapun yang kamu lakukan aku percaya. Sekalipun kamu sedang menculik aku, terang Bunga. Boy mengangguk. Ya udah, sekarang gue mau nyulik lo, ujar Renteng. Bunga menatap Boy. Kalau kamu mau nyulik jangan kasih tahu orangnya, biar menantang dikit kali. Boy menoleh sejenak ke arah Bunga. Kayak gitu ya? Bunga berdehem seraya mengangguk. Berarti besok-besok aja gue nyulik lo nya. Gak jadi sekarang, lirih Boy. Ya gak gitu juga kali, sanggah Bunga. Terus, gak usah culik-culikan, final Bunga. Boy menahan tawanya. Padahal tadi Bunga yang mengatakan jika mau menyulik tidak usah bilang-bilang, biar menantang. Sekalian uji nyali. Tapi kenapa sekarang dia malah jawab seperti itu? Dasar. Beberapa menit kemudian, Boy berhenti di sebuah gedung paling besar di kota ini. Udah sampai, lirih Boy. Bunga mengangguk dan turun dari mobil mengikuti Boy. Boy mengitari mobilnya untuk bertemu dengan Bunga. Kemudian Boy menyatukan jari-jarinya tangannya dengan jari-jari tangan Bunga. Bunga sebenarnya terkejut, tapi ya sudahlah. Mereka mengelilingi mall dengan sangat lihai. Apalagi sekarang hari liburan, jadi tidak ada salahnya untuk jalan-jalan ke mall berdua. Lo mau nonton film apa? Tanya Boy. Terserah, yang penting genrenya romantis atau enggak horor. Tapi kayaknya enakan horor. Boy tak menjawabnya. Kamu takut? Tanya Bunga yang tak mendapat respon apapun. Boy menghela napasnya. Enggak, ngapain gue takut? Jawabnya cepat. Ya udah, pesen tiket yang horor ya, biar aku tunggu di sini. Oke. Boy berjalan menuju penjual tiket, kemudian membeli 2 popcorn dan 2 minuman. Setelah itu, Boy berjalan menuju tempat Bunga menunggu. Boy menyorongkan yang seharusnya milik Bunga, dan Boy memberikan popcorn, minuman, dan tiket pada Bunga. Makasih. Boy dan Bunga telah menonton dua film sekaligus. Film memiliki genre yang berbeda, satu film request dari Bunga, yaitu satu lagi dari Boy. Lengkap sudah, berarti sekarang waktunya untuk mengisi perut, karena sekarang jam 14.18 WIB, waktunya untuk makan siang. Boy dan Bunga berjalan menuju tempat makanan yang ada di mall besar ini. Usai sampai, Bunga langsung duduk di meja yang kosong, sedangkan Boy pergi ke pemesanan ayam KFC. Boy memesan 2 buah beserta minuman. Boy membayar sesuai dengan pesanannya, lalu berterima kasih pada pelayan. Setelah itu, ia kembali ke tempat di mana Bunga telah menunggunya. Boy mencorongkan makanan yang ia pesan kepada orang duduk berhadapan dengannya, Bunga. Bunga tersenyum sebagai balasannya. Selesai makan, Bunga mengelap bibirnya dengan tisu, dan Boy mengeluarkan ponselnya. Kamu mau ngapain? Foto, tanya Bunga. Boy mengangguk cepat. Bunga beranjak dari duduknya, lalu mengambil ponsel Boy paksa. Gak ada foto-foto, ucap Bunga dengan ponsel Boy di tangan kirinya. Bukan melawan atau bagaimana, Boy malah pasrah. Iya ya, gue janji gak foto-foto, lirihnya dengan nada ibanya. Memang betul yang dibilang Icok waktu itu, suami takut istri sepertinya. Kita ke tempat gym yuk, Boy mengalihkan pembicaraan. Bunga berdehem.